Halo Tsubagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, apa kalian pernah terpikir karakter sekelas Gorosei saat ini yang terlihat kekuatannya sangat overpower? Apa mungkin mereka semua memiliki kelemahan? Bagaimana cara seseorang akan mengalahkan mereka? Yep, terdapat juga beberapa petunjuk kekuatan terkuat yang dimiliki oleh para Gorosei saat ini, hingga mereka bisa beregenerasi super cepat dan juga berteleportasi super jauh dengan sebuah cara. Jadi, apa hal tersebut kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini. Namun sebelum itu, Tamagon mengucapkan selamat lebaran bagi nakama yang merayakannya. Kalau ada yang mudik, semoga selamat sampai tujuan ya, dan segala halnya semua dilancarkan. Mohon maaf lahir dan batin. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Seperti yang kita ketahui bersama, Gorosei telah hidup sangat lama dan mengetahui rahasia pengetahuan yang tidak dimiliki sebagian orang di dunia ini. Akibatnya, masuk akal jika mereka memiliki kemampuan yang tidak diketahui kebanyakan orang. Meskipun karakter-karakter ini memiliki zoan mitos yang terbangun dengan kuat, haki mereka pun juga diketahui sangat kuat. Nah, oleh karena itulah, akan sangat masuk akal jika mereka mengetahui cara melakukan teknik haki yang tidak dimiliki sebagian besar karakter di One Piece. Zoan mistis pada akhirnya hanya akan sebagus kemampuan bertarung dengan menggunakan teknik haki penggunanya. Kita melihat hal ini pada Kaido dan juga Luffy. Bagaimana haki dan gaya bertarung mereka yang besar membuat karakter-karakter ini sekuat mereka sekarang. Meskipun buah iblis Zoan mitos ini telah awakening begitu kuat, mungkin saja para Gorosei punya kekuatan sebenarnya yang berasal dari teknik haki kuno yang telah hilang seiring waktu. Cara mereka dalam berteleportasi adalah salah satu kekuatan jenis Hausoku Haki. Di One Piece sendiri, efek petir hitam identik dengan haki, baik itu Hausoku Haki maupun Bushusoku Haki. Jadi mungkin saja kekuatan dari teleportasi super cepat mereka itu ada hubungannya dengan haki. Selain itu, teleportasi tampaknya tidak ada hubungannya dengan kekuatan iblis dari Saturnus. Tentu saja dia adalah Zoan mitos dan Oda pasti bisa memberinya kekuatan yang muncul entah dari mana, tapi itu terasa sangat aneh. Nah, menariknya, cara kerja teleportasi mereka bisa saja mengacu pada pengguna yang mengubah tubuh mereka menjadi haki murni. Itulah sebabnya para Gorosei tampak muncul dari petir hitam yang tidak berbentuk, seperti sejenis selayaknya kemampuan Logia. Dengan mengubah diri mereka menjadi energi, mereka dapat melakukan perjalanan jauh dengan sangat mudah. Namun tentu saja efek luar biasa yang dihasilkan ini pasti ada batasannya. Si pengguna mungkin hanya dapat melakukan perjalanan ke tempat yang dapat mereka lihat sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Saturnus ketika dia berteleportasi ke Aegean. Koneksi psikis jelas merupakan kekuatan haki juga. Kita melihatnya bagaimana Luffy melakukannya pada saat Momonosuke di Wano, yang dimana mereka saling berinteraksi walaupun mereka berdua ada di tempat yang berbeda jauh tak terlihat. Gorosei juga memiliki versi lanjutan dari ini, di mana mereka dapat berkomunikasi bahkan ketika jarak mereka jauh. Satu hal rahasia lagi dari kekuatan para Gorosei ini adalah regenerasi. Ini juga tentu ada hubungannya dengan haki mistis mereka. Konsepnya mirip dengan teleportasi. Jika mereka memiliki kemampuan untuk mengubah tubuh mereka menjadi energi murni, maka mereka dapat dengan mudah memperbaiki tubuh mereka sendiri jika terdapat kerusakan. Kita bahkan melihat bagaimana Saturnus memiliki petir hitam di tanduknya saat ia beregenerasi. Nah, sepanjang pertarungan Luffy pasca time skip, Oda Sensei kerap menjadikan haki sebagai kemampuan yang paling menyusahkan yang dihadapi Luffy. Dimulai dari pandangan Katakuri di masa depan, bukan buah iblisnya. Itu merupakan penyebab masalah paling besar yang dihadapi Luffy pada saat melawan Katakuri. Begitu juga dengan melawan Kaido. Haki milik Kaido bukan buah iblisnya. Itulah yang menyebabkan KO Luffy berkali-kali. Jadi, kesimpulannya haki adalah aspek terpenting dibandingkan kekuatan buah iblis di dalam pertarungan, dan menjadi penentu bagi siapa haki yang terkuat dia akan muncul sebagai pemenangnya. Jadi variasi dari haki raja mungkin akan kembali diperlihatkan oleh Oda Sensei dalam final segera nanti untuk menciptakan pertempuran akhir dalam Ragnarok di Elbaf, yang tentu sedikit demi sedikit sudah ia perlihatkan dengan Gorosei yang mampu mengeluarkan teknik teleportasi dan juga regenerasi dari haki unik mereka. Berbicara soal kemampuan dari Gorosei yang overpower, kemungkinan Gorosei ini juga memiliki kelemahan di dalam diri mereka. Jika kita melihat dengan apa yang terjadi dalam pertarungan antara Gorosei dan juga Luffy yang terjadi saat ini di Pulau Aegean, memang rasanya masuk akal jika kemudian banyak orang yang berpikir jika Gorosei ini tidak memiliki kelemahan, semua serangan tidak mempan pada mereka.
Setiap serangan apapun yang terkena ataupun membuat mereka terluka, pastinya akan bisa sembuh dengan sendirinya. Inilah yang dimana kemudian membuat Luffy dengan Gear 5-nya merasa frustasi dengan kekuatan tersebut. Namun tentu mustahil jika Oda Sensei menghadirkan karakter yang terlalu overpower seperti itu. Kita bisa berkaca pada dua sosok dahsyat dalam One Piece, yakni Shirohige dan juga Kaido. Shirohige dikatakan sebagai manusia yang paling kuat di dunia. Hampir mustahil ada seseorang yang mampu melukainya. Tapi dalam perang puncak Marineford, kita kemudian melihat di mana Shirohige berhasil dilemahkan oleh Squad yang berhasil menusuk dan membuat dia terluka. Kelemahan dari Shirohige adalah tanda petik keluarganya. Kemudian hal yang sama juga terjadi kepada Kaido. Sudah tak terhitung berapa kali dia mencoba menghabisi dirinya dan Angkatan Laut berusaha untuk menghukum mati Kaido. Namun karena tubuhnya yang kuat akibat haki membuatnya kebal terhadap berbagai macam serangan. Nah, meskipun begitu, kemudian terungkap jika kekuatan haki level luar biasa dari Kozuki Oden kemudian mampu untuk membuat dia terluka. Yep, sekarang menarik bagaimana sebagian dari Gorosei tampaknya memiliki bekas luka di tubuh mereka. Hal ini pun tentu mengingatkan kita pada sosok Kaido yang masih memiliki bekas luka di bagian perutnya akibat serangan dahsyat dari Kozuki Oden. Jadi ada 3 kemungkinan yang bisa jadi adalah kelemahan terbesar dari para Gorosei ini. Yang pertama dan yang paling umum adalah haki. Untuk kelemahan terbesar ini kita bisa mengambil contoh dari Kaido. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah air laut. Dalam dunia One Piece, kekuatan air laut adalah mampu menetralkan pengguna buah iblis ataupun membuat pengguna buah iblis tidak berdaya. Namun lagi-lagi ya, masalahnya adalah masih belum dijelaskan apakah kekuatan dari para kakek tua ini berasal dari buah iblis atau mereka punya kekuatan bawaan dari iblis mereka. Dan yang terakhir adalah sosok Im Sama itu sendiri. Mengingat bagaimana Gorosei adalah bawahan dari Im Sama, mungkin saja kekuatan mereka juga terhubung dengan sosok dari Im Sama. Bagaimana jika kekuatan dari para Gorosei kemungkinan berasal dari Im Sama? Jadi ini rasanya masuk akal jika kemudian cara untuk mengalahkan Gorosei adalah dengan juga menghancurkan sosok dari Im Sama. Jadi dengan kata lain, jika Im Sama ini masih hidup, maka para Gorosei juga tidak akan pernah bisa untuk dikalahkan. Cara mengalahkan lainnya adalah menyerang mereka dari dalam tubuh mereka. Nah, dalam hal ini mungkin para Gorosei bisa dikalahkan dengan diserang jiwanya. Hal ini pun bisa memberikan Brook momen epik dalam sejarah kemunculannya yang memang dia merupakan raja jiwa dari semua makhluk hidup yang hidup di dunia. Jadi mungkin itu saja teori Tamagon mengenai kekuatan daripada Gorosei, di mana mereka dapat berteleportasi dan juga beregenerasi berkat haki unik dari mereka. Bagaimana pendapat kalian dengan hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan silahkan berdiskusi. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.